Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah dan sholawat atas Nabi. Pada kesempatan ini saya Muhammad Dendi Alfariski NIM 201217839 dari Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta akan mempresentasikan tentang teori kebenaran pragmatis. Pengertian ilmu pragmatis. Pragmatis sendiri itu merupakan filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan bahwa dirinya itu benar, melihat kepada akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Dasar dari pragmatisme itu sendiri adalah logika pengamatan. Dari mana? Dari apa yang ditampilkan manusia di kehidupan nyata itu merupakan fakta-fakta yang individual, konkret dan tak terpisah satu sama lain. Secara etimologis, kata pragmatisme itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu pragmatikos yang berarti cakap dan berpengalaman dalam urusan hukum baik dagang maupun perkara negara. Teori pragmatis memandang bahwa kebenaran suatu pernyataan itu diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Dengan kata lain, suatu pernyataan akan diakui jika pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Kata kunci dari teori ini adalah kegunaan, dapat dikerjakan, dan akibat atau pengaruhnya yang memuaskan. Dalam hal ini, menurut para penganut pragmatis, kepercayaan atau keyakinan yang membawa pada hasil yang terbaik itu yang menjadi justifikasi dari segala semua tindakan atau keputusan dari segala semua tindakan yang kita lakukan itu yang meningkatkan suatu kesuksesan itu adalah kebenaran. Teori pragmatis meninggalkan semua fakta, baik realitas maupun keputusan hukum yang telah ada. Satu-satunya yang dijadikan acuan bagi para kaum pragmatis untuk menyebut suatu kebenaran itu ialah jika sesuatu itu bermanfaat atau memuaskan. Apa yang diartikan dengan benar adalah pastinya yang berguna. Dalam kenyataan ini, kriteria kebenaran cenderung menekankan kepada tiga pendekatan. Yang pertama, yang benar adalah yang memuaskan keinginan kita. Yang kedua, yang benar adalah yang dapat dibuktikan melalui sebuah eksperimen. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang benar yang membantu hidup biologi. Pragmatis itu sendiri berarti bersifat praktis dan berguna atau bersifat mengutamakan segi kepraktisan atau kegunaannya. Adapun perkembangan pragmatisme. Perkembangan pragmatisme itu dipopulerkan oleh tiga tokoh secara garis besar, yaitu oleh Charles Sandre Peirce, yang kedua William James, dan yang ketiga yaitu John Dewey. Charles Sandre Peirce di sini menyatakan bahwa sesuatu itu dikatakan berpengaruh bila memuat hasil yang praktis. Kemudian William James menamakan filsafatnya dengan pragmatisme, tetapi ia juga menamainya dengan empirisme radikal. Sedangkan empirisme radikal itu adalah suatu aliran yang harus tidak menerima sesuatu unsur alam, bentuk apapun yang tidak dialami secara langsung. Kemudian John Dewey, menurutnya filsafat itu bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia serta lingkungannya atau mengatur kehidupan manusia secara aktivisnya untuk memenuhi kebutuhan manusiawi. Secara teoritis, gerakan pragmatisme berawal dari upaya formulasi yang dilakukan oleh Charles, meskipun kemudian pragmatisme itu dikembangkan oleh William James secara metodologis. Pragmatisme akhirnya juga berhasil diserap oleh bidang-bidang kehidupan sehari-hari di Amerika Serikat berkat kerja keras John Dewey. Dewey memusatkan perhatiannya kepada masalah-masalah yang menyangkut etika, pemikiran sosial, dan pendidikan. Memang ada begitu banyak pandangan para filsuf yang berhubungan dengan bidang pragmatisme, akan tetapi ketiga tokoh tersebut itulah yang mempopulerkan dan banyak dibicarakan dalam perkembangan pragmatisme itu sendiri. Pendapat John Dewey terhadap pragmatisme, Dewey sendiri itu juga merupakan seorang pragmatis. Namun ia lebih suka menyebut sistemnya dengan istilah instrumentalis. Menurutnya,
Tujuan filsafat adalah untuk mengatur kehidupan dan aktivitas manusia secara lebih baik untuk di dunia dan sekarang. Tugas filsafat yang utama itu ialah memberikan garis-garis pengarahan bagi perbuatan dalam kenyataan hidup. Oleh karena itu, filsafat itu tidak boleh tenggelam dalam pemikiran metafisis atau yang tidak nampak fisiknya, yang tidak ada faedahnya juga. Namun, filsafat itu harus berpijak kepada pengalaman dan menyelidiki serta mengolah pengalaman itu secara aktif kritis. Dengan demikian, filsafat akan dapat menyusun suatu sistem norma-norma dan nilai. DW percaya bahwa intelijensi tingkah laku dan pengetahuan itu dapat berubah, dan bahwa akibatnya pendidikan merupakan hal yang sangat menentukan untuk membentuk suatu masyarakat. Pragmatisme itu mempunyai pengaruh yang besar dalam bidang ini, membela problem solving, eksperimental, dan pelajaran non-dogmatik. Permasalahan dengan pragmatisme adalah bahwa dengan mengatakan segalanya itu relatif, seperti kebenaran, seseorang tidak pernah memutuskan apapun secara filosofis. Orang lain mengatakan bahwa pragmatisme cocok sekali dengan kapitalisme industrial. Ya, tentu saja pastinya itu disukai oleh orang-orang Amerika. Implikasi pragmatisme John Dewey terhadap pendidikan. Dewey meyakini bahwa pusat dari kurikulum itu seharusnya mencakup pengalaman peserta didik. Jika kurikulum menjadi tujuan pendidikan, itu berarti peserta didik berhenti berpikir, berhenti merenungkan pengalamannya, dan pada akhirnya kematian masyarakat itu sendiri. Pendidikan itu harus membawa konsep mengenai perubahan dan perkembangan masyarakat. Kurikulum itu harus mengabdi kepada peserta didik, sehingga dengan bantuan kurikulum, peserta didik dapat merealisasikan dirinya, mewujudkan bakat-bakat, nilai, sikap untuk hidup dalam masyarakat. Analisis kritis atas kekuatan dan kelemahan pragmatisme. Kekuatan pragmatisme, kemunculan pragmatis itu sebagai aliran filsafat dalam kehidupan kontemporer, khususnya di Amerika Serikat, telah membawa kemajuan-kemajuan yang sangat pesat, baik ilmu pengetahuan maupun teknologi. Dan kelemahan dari pragmatisme, karena pragmatisme tidak mau mengakui sesuatu yang bersifat metafisik dan kebenaran absolut, hanya mengakui kebenaran apabila terbukti secara alamiah, dan percaya bahwa dunia ini mampu diciptakan oleh manusia sendiri. Secara tidak langsung, pragmatisme itu sudah mengingkari sesuatu yang transendental. Kemudian, pada perkembangan lanjut, pragmatisme sangat mendewakan kemampuan akal dalam mencapai kebutuhan kehidupan. Maka, sikap semacam ini itu menjurus kepada ateisme. Kritik-kritik terhadap pragmatisme. Kekeliruan pragmatisme ini dapat dibuktikan dalam 3 tataran pemikiran, yaitu yang pertama, kritik dari landasan ideologi. Pragmatisme itu dilandaskan pada pemikiran dasar pemisahan agama dari kehidupan sekularisme. Hal ini nampak dari perkembangan historis kemunculan pragmatisme yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari empirisme. Dengan demikian, dalam konteks ideologis, pragmatisme itu berarti menolak agama sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, kritik dari segi pemikirannya. Pragmatisme yang tercabang dari empirisme itu nampak jelas menggunakan metode ilmiah yang dijadikan sebagai asas berpikir untuk segala bidang pemikiran, baik yang berkenan dengan sains dan teknologi maupun ilmu sosial kemasyarakatan. Dan ini merupakan sesuatu kekeliruan. Dan yang ketiga, kritik terhadap pragmatisme itu sendiri. Pragmatisme adalah aliran yang mengukur kebenaran suatu ide dengan kegunaan praktis yang dihasilkannya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ide ini keliru dari 3 sisi. Pertama, pragmatisme mencampur adukan kriteria kebenaran ide dengan kegunaan praktisnya. Dan yang kedua, pragmatisme menafikan peran akal manusia. Dan yang terakhir, yang ketiga, pragmatisme menimbulkan relativitas dan kenisbian kebenaran sesuai dengan perubahan subjek, nilai ide baik individu, kelompok, dan masyarakat, dan perubahan konteks waktu dan tempat. Dengan kata lain, kebenaran hakiki pragmatisme itu baru dapat dibuktikan setelah melalui pengujian kepada seluruh manusia dalam seluruh waktu dan tempat. Jadi kesimpulan dari apa yang telah saya jelaskan tadi,
bahwa epistemologis merupakan cabang dari ilmu filsafat yang mempelajari batas-batas pengetahuan dan asal-usul serta kriteria kebenaran. Pragmatisme adalah suatu aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar, dengan adanya akibat yang bermanfaat secara praktis. Filsuf yang terkenal sebagai tokoh filsafat pragmatisme itu ada William James dan John Dewey. Pragmatisme juga memiliki kekuatan dan kelemahan sehingga menimbulkan kritik-kritik terhadap aliran filsafat ini. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.